bahwa begitu banyak manfaat dari padang lamun ini. Secara umum dia dikenal juga sebagai paru-paru dunia. Karena fungsinya dia mampu menyerap karbon biar pemanasan global itu tidak akan terjadi. Manfaat secara umum juga sebagai filter halus. Ketika ada buangan limbah dari darat, pertama itu dia tertahan di akar mangrove sebagai filter kasar, dan berikut ketika yang masih ada tersisa dia tertahan di padang lamun. Padang lamun berfungsi menyelamatkan terumbu karang dari ancaman tutupan lumpur. Dari sisi kesehatan, nah itu khususnya jenis Enhalus dipakai untuk obat tradisional menurunkan kadar gula darah. Ada sebagian ikan yang menggunakan itu sebagai rumah ikan, tempat mereka berlindung, sebagai tempat makan ikan sama teripang, dan khususnya juga dugong. Sehingga di wilayah kita ini banyak dugong, dan sekarang itu sudah semakin banyak kalau dibandingkan dari tahun-tahun kemarin. Ini tuh yang kemarin lokasi yang kita tanam, karena kemarin ini sudah gundul. Nah, penyebabnya karena di dalam ini punya kolam, berikut di saat musim angin barat, ombaknya besar sampai terbongkar, maka lamun udah hilang. Ternyata hasilnya ini tutupannya diperkirakan 50% ini jadi. Kita sebagai Pokmaswas harus mengawasi padang lamun yang ada. Kalau sudah habis, pasti produksi perikanan akan berkurang. Pokmaswas itu kepanjangannya dari kelompok pengawas masyarakat. Yang kita awasi itu adalah semua masyarakat yang melakukan kegiatan mata pencariannya yang tidak ramah lingkungan. Kami sering menemukan masyarakat dari luar desa, bahkan juga ada 1-2 masyarakat yang ada di sini mencari umpan di akar lamun. Kan mereka gali akarnya itu pakai dayung, dan juga ada yang lain pakai skop. Skop itu digunakan untuk mengangkat lamun itu dibalikan karena mencari udang-udang kecil. Jelas saja kan masyarakat ini masih belum tahu. Jadi dijelaskanlah, diberikan sosialisasi bahwa itu tidak boleh. Bahwa anggota Pokmaswas Desa Bahoy atau Bina Bahari itu diambil dari masyarakat nelayan. Jadi setiap anggota di samping mereka mencari nafkah, mau mancing, mereka lagi mengawasi. Itu kegiatan rutin. Dan untuk pengawasan secara bersama, itu terdiri dari Pokmaswas, Bahoy, Tarabitan, berikut ada Bakamla, ada juga LSM yang terkait. Nah, kegiatannya dilakukan 1 bulan sekali. Nah, patroli itu sangat penting sekali, karena dari patroli itu bisa menekan tingkat-tingkat kegiatan-kegiatan pelanggaran, kegiatan pengerusakan lingkungan. Kegiatan patroli itu kan kebutuhannya yang paling utama itu BBM. Yang kita lakukan kemarin itu semua itu swadaya dari masyarakat itu sendiri. Nah, yang dikenal itu Padamu Negeri. Yang bicara itu adalah hati kan, yang peduli terhadap lingkungan. Jadi kami lakukan itu secara sukarela.
Beruntung sekarang ketika ada program ekowisata dan ada di dalamnya sudah ada homestay, maka kami berterima kasih kepada kelompok homestay yang ada di Desa Bahoy. Ternyata mereka itu sangat peduli terhadap kelompok Pokmaswas ini. Dari kami seluruh homestay memberikan Pak Haring, terima kasih banyak atas semua. Terima kasih. Nah, saya akan membuka yang diberikan oleh kelompok homestay ini kepada kami. Ternyata ini bentuknya uang tunai. Karena semua dari anggota homestay, semua 100% sepakat dari hasil 10% kita kasih untuk pengawasan lingkungan. Dan kami bukan melihat nilai, tetapi kami melihat betapa besarnya kepedulian kelompok homestay kepada kami Pokmaswas. Di sini ada 15 homestay sampai terbentuk homestay karena ada seperti DPL, hutan bakau, ada juga pasir putih sehingga para tamu mau datang berkunjung. Tamu-tamu yang datang berkunjung dari peneliti, wisatawan, ketika mereka ingin berlama di sini mau menikmati keindahan desa ekowisata Bahoy, mereka bisa menginap di homestay. Tidak ada syarat khusus, cuma kalau untuk mau ikut homestay ada kamar sama toilet sama lingkungan juga bersih. Yang paling utama itu mempersiapkan DP kebersihan, baik di kamar, sekitaran rumah, ruang tamu, sama toilet. Itu yang paling penting. Kalau di kamar, spray yang pasti harus diganti. Terus mungkin ada perlu tambahan-tambahan lain seperti tisu atau tempat sampah. Untuk perlengkapan minum bagi tamu yang nanti akan berkunjung sudah dipersiapkan khusus di ruang tamu. Ini homestay karena pembagian kelompok, jadi dia bergantian. Kalau yang sudah homestay yang sudah terima tamu untuk kelompok minggu ini dia 5 orang, untuk yang berikut dia 5 orang, pembagian di homestay lain, tidak cuma di satu homestay saja. Selanjutnya saya akan menyampaikan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok Pokmaswas. Nah, ini adalah peta lokasi zona inti kawasan konservasi. Nah, rute untuk pengawasan Padang Lamun dari ujung sini, ini wilayah Bahoy ini terus sampai ke sini. Keuangan ini bisa diterima oleh kelompok Pokmaswas apabila memenuhi syarat mengajukan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh Pokmaswas itu sendiri. Harapan saya untuk Pokmaswas supaya banyak wisatawan yang datang menginap di homestay. Kerjasama dengan pemerintah desa untuk ke depan, untuk menjaga kelestarian lingkungan, dan juga lamun, DPL, mangrove, dan daerah wisata lain yang ada di Bahoy, supaya untuk ke depan terjaga, terlindungi, sesuai dengan apa yang kita rencanakan dari awal. Kalau dulunya kami itu pada menegeri
kami sudah bersemangat. Apalagi sekarang ada dukungan sumbangsi dari kelompok homestay, pasti super semangat. Dan ternyata itulah keadilan Tuhan dinyatakan. Dengan prestasi kelompok, bisa menghadirkan fasilitas untuk kegiatan pengawasan, dan juga spirulina ini bisa hadir di Tarabitan. YPK yang bawa ke desa Tarabitan. Bangunan yang ada di sini Pak, mulai pertama yang kelihatan di sana agak memanjang itu adalah greenhouse. Kemudian ada di dalam itu kolam. Baru yang sementara dikerjakan ini workshop. Spirulina itu adalah mikroalga yang sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Kalau untuk fungsinya itu bisa dijadikan bahan makanan atau obat-obatan, kosmetik lah. Ya, lepas. Spirulina ini dalam cara pengelolaan Pak ada bertahap-tahap. Karena dalam perawatannya ini tidak dapat diabaikan. Karena spirulina ini butuh untuk suplai makanannya. Yang diukur di situ pertama tentang penambahan volume airnya. Dan kemudian suhu itu pun harus diukur. Ketika penyurutan air itu pun diukur. Kemudian dari situ juga ada penambahan harus sesuai dengan penyusutan airnya itu Pak. Kemudian makanannya itu harus sesuai dengan penambahan volume airnya. Sehingga tumbuh kembang dari spirulina itu cepat. Ini budidaya spirulina Pak, berarti usaha ya. Dan usaha ini hadir karena dapat menunjang ekonomi dari masyarakat. Kalau dia umpamanya di laut agak sedikitnya gangguan masyarakat yang untuk menebar mata pencaharian di laut, maka di sini menjamin akan kebutuhan dari masyarakat itu. Jadi kalau seandainya nelayan ini tidak beraktivitas di laut, artinya mengurangi cara menangkap ikan di laut agar supaya ada kebebasan dia untuk berkembang lagi, populasinya itu lebih bertambah Pak. Tadinya panen itu hanya simulasi untuk membuat satu spirulina yang berikutnya akan kami buat satu panen yang memang standar untuk alat yang modern. Jadi untuk sekarang spirulina seperti ini. Tetapi dalam proses untuk supaya dia menjadi bahan makanan ini sudah dilalui walaupun caranya sederhana. Yang kemarin itu ada seorang ibu yang sudah beberapa kali untuk memanfaatkan spirulina sebagai adonan dalam campuran misalnya kue. Ini mau buat kue lapis campur dengan spirulina. Untuk satu piring kue lapis ambil spirulina 15 gram. Dilarutkan ke air panas. Dulunya kami sih tidak kenal ini spirulina dari mana, tapi setelah ada ini baru kami tahu bahwa ini adalah suatu bahan makanan yang berprotein. Awalnya tahu ini dari YPK datang kasih penyuluhan pertama. Sudah. Ini dimasukkan ke santan. Baru ditambah gula dan terigu. Kalau ini yang untuk kehijauan dan satunya kita pakai adonan putih dicampur coklat. Tutup. Biar dia adonan ini matang, masak. Baru lapis dengan adonan yang satu. Adonan berikut karena memang ini adalah kue lapis sehingga adonan berikutnya dicampur dengan coklat. Dilapis-lapis dan berikut kita tutup lagi, tunggu dia kasih matang lagi, baru lapis lagi dengan adonan spirulina. Pernah bikin mie dari spirulina. Mie pada waktu itu laris. Laris manis mie pada waktu itu. Kalau untuk keuntungannya ini Pak, sudah ada kesepakatan dengan kelompok ini dan masyarakat itu karena sebagian dari hasil itu bisa dikelontorkan ke Pokmasfas. Yang jadi makanan dukung lamun yang kecil-kecil. Yang kecil. Ada yang kalau itu sudah berhasil dan jalan, sangat senang sekali kalau memang ada masyarakat
yang turut ikut serta dan peduli. Itu bagian di atas itu tuh yang memang banyak sekali yang sudah gundul begini, sudah timbul pasirnya, sudah tidak ada lamun begini lagi. Jadi nanti yang mau ditoram yang akan ditransplantasi diletakkan di tempat yang Iya, rusak, di tempat-tempat yang yang kosong. Berarti yang putih-putihnya yang rusak kan? Kosong. Yang kosong-kosong ini yang lamunnya dirusak. Oh, iya. Yang banyak lokasinya itu di bagian dangkal situ. Sana. Tapi dia sudah timbul pasir kan, karena lamunnya sudah Habis. Nah, ini padang lamun yang di dekat pemukiman masyarakat. Nah, yang sebagian ini sudah gundul. Nah, ini bagian yang kita mau tanam besok. Nah, sudah kelihatan ini sudah menggundul. Nah, terlihat akar-akarnya tercabut ini. Karena berdasarkan pengalaman yang kita tanam kemarin di daerah Bendungan Laut itu, nah kemarin itu kita tidak buat pengaman untuk pengikisan air atau ombak yang ada. Nah, ke depan saya akan uji dengan pakai jaring namanya jaring sopa. Ya, matanya itu kurang lebih 2 inci. Biar ketika ditanam itu ada ombak, permukaan padang lamun itu tidak lagi dikikis oleh ombak karena sudah tertahan dengan tali sopa tadi. Iya, kalau sudah dilakukan kegiatan transplantasi lamun supaya aman, alangkah baiknya dibuatlah zona dan diberi informasi itu supaya tidak boleh melakukan kegiatan di areal yang baru dilakukan transplantasi lamun. Nah, jadi nanti kami dari pihak sekolah juga akan menghubungi pemerintah desa untuk sama-sama mengawasi kegiatan transplantasi dan lokasi yang memang lamunnya sudah rusak. Jadi kami akan mengembalikan lamun yang sudah rusak lewat kegiatan transplantasi. Di sini ada juga dari pihak sekolah, kepala sekolah SMP 6 Negeri Satap Tarabitan. Dia memang termotivasi juga, sehingga dia sendiri yang menawarkan kegiatan-kegiatan apa yang boleh dilakukan oleh pihak sekolah sama-sama dengan Pokmas Was. Nah, jadi awalnya Rawat Dewan Guru membuat satu program itu dibuat dalam satu kurikulum. Apa bisa SMP Negeri 6 Satap Balikpapan Barat bisa membuat satu kegiatan, pertama transplantasi karang, kedua transplantasi lamun, dan ketiga taman mangrove yang khusus untuk SMP Negeri 6 Satap Balikpapan Barat di area daerah Bendungan Laut. Ajakan bahkan keikutsertaan dari pihak sekolah seperti itu, saya sendiri sangatlah senang. Karena menurut saya lebih banyak orang yang peduli terhadap lingkungan itu lebih baik. Untuk P5 yang sudah dilakukan sudah ada 2 kali dilaksanakan. Yaitu pertama kegiatan transplantasi karang. Itu sudah jalan 2 kali, 2 tahap. Dan untuk selanjutnya akan lebih ke transplantasi lamun. Lamun itu adalah orang bahasa sehari-hari, kita punya bahasa sehari-hari itu gilamun. Lamun sebagai rumah ikan. Jadi itu gilamu yang kita sebut itu adalah rumah ikan. Jadi kalau itu disebut sebagai rumah ikan, apakah kita kasih rusak itu atau orang jaga dan pelihara bersama-sama? Ya, respon dari Dinas Pendidikan yang awalnya ini untuk terumbu karang sangat bagus sekali, Pak. Bahkan ada dari dinas yang menyampaikan untuk sama-sama terlibat dalam kegiatan transplantasi karang dan mereka juga tertarik ingin melihat secara langsung bagaimana proses kegiatan transplantasi karang dan transplantasi lamun yang nantinya akan jadi program selanjutnya untuk SMP Negeri 6 Satap Balikpapan Barat. Ternyata ini punya nilai ekonomisnya, jadi orang harus jaga bersama-sama. Jadi itu sangat penting, apalagi ini kalau anak sekolah. Lebih baik mereka sudah diberi pengetahuan tentang lingkungan ini, supaya itu bisa mendasar dan mereka akan menyampaikan pentingnya lingkungan itu bagi kehidupan manusia. Jadi harapan kami, semoga apa yang dibuat ini dapat betul-betul tertanam di hati pada peserta didik, agar supaya mereka bisa lebih giat, lebih antusias untuk mencintai dan menjaga serta memelihara lingkungan.